Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam, NIM 19650075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu model-model proses rekayasa perangkat lunak. Model-model proses rekayasa perangkat lunak terbagi atas model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD, Rapid Application Development, model RUP, Rational Unified Process, model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Model waterfall, pengertian. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam Classic Life Cycle, siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena proses yang mengarah pada satu arah saja seperti air terjun. Kelebihan model waterfall, pertama, alur kerja yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah, serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Ketiga, yaitu dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi dalam hal ini, klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembangan aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode Agile, yang mana klien dapat memberikan masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada waterfall. Keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Yang ketiga, kelemahan atau kekurangan metode waterfall. Yang pertama yaitu membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik, dikarenakan apabila satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan metode waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Berbeda dengan metode Agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengembangan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Implementasi dan
penerapan model waterfall. Implementasi model waterfall yaitu pada pengembangan sistem informasi perhitungan nilai mata pelajaran berbasis web pada sekolah dasar. Yang kedua, penerapannya yaitu pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Yang ketiga, yaitu penerapannya dalam sistem informasi penyedia asisten rumah tangga secara online. Yang keempat, penerapan metode waterfall pada pengembangan aplikasi sistem informasi jasa dan penjualan dengan pemodelan berorientasi objek. Implementasi metode waterfall dalam pembangunan sistem informasi klinik Tiara Bunda berbasis web service. Yang terakhir, penerapan metode waterfall untuk rancang bangun sistem informasi BCF 1.5. Ya, ini adalah gambaran metode waterfall. Pertama, recruitment analysis, kedua desain, ketiga development, keempat testing, dan yang kelima maintenance. Kemudian selanjutnya model prototyping. Pengertian model prototyping. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Kedua, kelebihan model prototyping. Kelebihan model prototype pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Keenam, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan model prototyping. Kekurangan model prototype yaitu proses analisis dan perancangannya terlalu singkat. Selanjutnya, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak dapat menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang terakhir, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Implementasi dan penerapan model prototyping. Penerapan metode prototype dalam perancangan aplikasi si pinjam berbasis web pada Credit Union Canaga Antun. Yang kedua, penerapan model prototype pada sistem informasi penerimaan karyawan lingkungan hidup berbasis web. Yang ketiga, penerapan metode prototype pada perancangan sistem informasi penggajian karyawan persisgawan berbasis web. Ini adalah gambaran metode prototyping. Model spiral. Pengertian. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Pengembang dalam model ini memadukan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Kelebihan model spiral, model ini sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan, sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Kekurangan model spiral.
kekurangan model ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga biaya yang besar. Selain itu, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan resiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Kemudian implementasi dan penerapan model spiral. Implementasi dan penerapan model spiral yaitu pada rancang bangun game platformer. Kedua, penerapannya dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan produksi berbasis website. Dan yang terakhir, penerapannya dalam penggunaan OpenArt pada PT Karisma Buana Jaya dengan metode spiral. Ini adalah gambaran model spiral. Kemudian model RAD atau Rapid Application Development. Pengertiannya, Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kedua, kelebihan model RAD. Pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Ketiga, model RAD mengikuti setiap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Ketiga, kekurangan model RAD. Model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem, di mana kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Kekurangan yang selanjutnya, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan yang terakhir, kekurangannya ini, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Kemudian ada implementasi dan penerapan model RAD. Implementasi dan penerapan model RAD yaitu pada sistem informasi perpustakaan, kemudian dalam pembangunan sistem penerimaan kas atas penjualan, dan yang terakhir dalam rancang bangun sistem informasi warga. Ini adalah gambaran model RAD atau Rapid Application Development. Kemudian model RUP, Rational Unified Process. Pengertian, menurut IBM, RUP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyektif yang efektif. RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. Kelebihan model RUP, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Selanjutnya, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, kemudian memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Selanjutnya, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Yang terakhir, kelebihannya itu memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Kekurangan RUP. Metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML, Unified Modeling Language. Yang kedua, kekurangannya ini membutuhkan waktu yang
cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Implementasi dan penerapan model RUP. Implementasi dan penerapan model RUP yaitu dalam sistem informasi sekolah, kemudian pada perancangan sistem pengelolaan data arisan kita, dan yang terakhir penerapannya itu yang pada pembuatan aplikasi public speaking. Ini adalah gambaran model RUP. Selanjutnya mode agile. Mode agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Kelebihannya yaitu menambah produktivitas tim, kedua menambah kualitas dari perangkat lunak, ketiga menambah kepuasan dari klien, keempat yaitu menghemat biaya. Kekurangannya, agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim berkurang. Yang kedua, tidak cocok dalam skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang. Yang ketiga, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Implementasi dan penerapan mode agile. Penerapan metode agile dalam pengembangan application programming interface system. Ini adalah gambaran metode agile. Kemudian model Scrum. Pengertian, Scrum model merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan inkremental. Scrum mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Model Scrum pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Agile Development Method. Yang kedua, kelebihan Scrum. Pertama, keperluan berubah dengan sangat cepat. Kedua, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. Ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Keempat, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Untuk kekurangannya, developer harus selalu siap dengan perubahan karena setiap perubahan akan selalu diterima. Kemudian implementasi dan penerapan metode Scrum. Implementasi Scrum pada manajemen proyek pengembangan perangkat lunak pemesanan undangan. Yang kedua, penerapan Scrum Development dalam pengembangan sistem informasi monitoring mahasiswa bidik misi berbasis web studi kasus di universitas. Ini adalah gambaran metode Scrum. Kemudian model DevOps, pengertian. Model DevOps adalah metode pengembangan software yang menekankan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software dan profesional TI. Melalui metode ini, bagian pengembangan dan bagian operasional bekerja lebih dekat. Tujuannya untuk mengurangi friksi dan meningkatkan kecepatan kerja. Kelebihan DevOps. Pertama, metode pengembangan perangkat lunak SDLC mudah untuk diaplikasikan. Kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangan DevOps. Pertama, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini berakibat ada perubahan yang diragukan pada saat proyek berjalan. Kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek diselesaikan. Dan yang terakhir, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Kemudian, implementasi dan penerapan model DevOps. Implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Dan ini adalah gambaran metode DevOps.
Kemudian model extreme programming. Pengertian. Extreme programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperkenalkan oleh Ken Beck. Menurut penjelasannya, definisi programming adalah sebagai metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Kelebihan ekstrem programming. Pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Kedua, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Ketiga, kekurangan XP. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal, prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Keempat, implementasi dan penerapan. Implementasi metode pengembangan sistem extreme programming, yaitu pada aplikasi investasi peternakan. Ini adalah gambaran metode extreme programming. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.